Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nur Habibah. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang berjudul mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Ayo teman-teman, kita simak video pembelajarannya berikut ini. Nah teman-teman, cerita fiksi adalah cerita khayalan berdasarkan imajinasi atau peristiwa yang pernah dialami oleh penulis atau orang-orang di sekitarnya. Nah, adapun cara mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi, yaitu yang pertama, kita harus mempelajari reaksi sang tokoh ketika menghadapi peristiwa tersebut, baik berupa reaksi senang, menolak, sedih, atau reaksi lainnya. Dapat kita gunakan sebagai acuan untuk seandainya kita sendiri yang mengalami peristiwa tersebut. Dan cara yang kedua yaitu kita juga perlu mempertimbangkan perihal dampak yang akan kita alami seandainya peristiwa tersebut terjadi di dunia nyata dan berdampak terhadap diri kita sendiri. Nah, teman-teman bisa perhatikan cerita fiksi berikut ini, kisah Bangau dan Kepiting. Di sebuah danau yang kecil, Kepiting hidup damai bersama teman-teman ikannya. Mereka hidup bahagia dan saling menyayangi. Suatu hari, sahabat lama Kepiting yaitu Bangau terbang di atas danau. Bangau sedang kelaparan. Sudah tak ada ikan di sungai akibat terlalu banyak sampah. Tanpa sengaja, Bangau melihat Kepiting sedang bercakap-cakap dengan para ikan. Melihat hal itu, muncullah pikiran jahat si Bangau. Ada makanan enak resep kue keranjang rupanya, gumam Bangau. Lalu terbang mendekati Kepiting. Wah Kepiting, kamu tampak bahagia sekali dengan para ikan, ucap Bangau kepada Kepiting. Kepiting tersenyum, menyetujui ucapan Bangau. Memang benar, ia hidup bahagia di danau itu. Meski danaunya kecil, tapi ia memiliki banyak teman ikan. Ia pun tak kesepian. Tapi danau ini terlalu sempit untuk para ikan. Aku tahu danau yang lebih luas, pasti teman-teman ikanmu akan bahagia di sana, bujuk Bangau. Tak perlu, kami di sini sudah bahagia, tolak Kepiting. Tapi pasti ikan akan lebih bahagia di tempat baru itu, hasut si Bangau. Kepiting berpikir sejenak. Aku akan membantu mereka pindah, lanjut Bangau. Baiklah, akan aku tanya mereka terlebih dahulu, ujar Kepiting. Kepiting pun pergi menemui ikan. Rupanya para ikan menyambut baik tawaran Bangau. Kepiting segera kembali menemui Bangau dan memberitahukan hal tersebut. Satu persatu ikan masuk ke paruh Bangau dan mereka dibawa terbang. Setelah semua ikan dibawa Bangau, Kepiting merasa kesepian. Kebetulan Bangau datang kembali ke danau untuk minum. Kepiting pun menanyakan kabar teman-teman ikannya. Dan mendapat pertanyaan itu, Bangau gugup. Ia tak bisa menjawab. Apalagi Kepiting juga meminta Bangau untuk mengantarkan ke tempat ikan. Aku bisa semakin kenyang jika memakan Kepiting, pikir si Bangau. Bangau pun menyetujui permintaan Kepiting. Ia menggendong Kepiting dan membawanya terbang. Namun, saat mereka terbang, Kepiting melihat tulang ikan yang berserakan di tanah. Ia yakin bahwa itu adalah ikan-ikan temannya. Kepiting merasa marah karena dibohongi oleh Bangau. Dengan segera, ia mencapit leher Bangau. Alhasil, Bangau kesakitan dan jatuh. Lehernya pun patah. Itulah balasan yang setimpal bagi sahabat yang berdusta. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut, apa yang kamu ketahui tentang sifat Bangau? Kenapa Kepiting menjepit leher Bangau? Dan apa amanat dalam cerita tersebut untuk kehidupan kita? Nah, jadi amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah jangan suka mencari kesempatan dalam penderitaan orang lain dan jangan pernah berbohong kepada seseorang yang telah mempercayai kamu. Karena sekali saja kamu berbohong, tidak akan ada lagi yang percaya kepada kamu. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan kita hari ini. Ibu harap teman-teman semua dapat memahami materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.